Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu proyek analisa data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre Tiramadana dengan NIM 2317121003. Perkenalkan, nama saya Josim Oliver Jayatugari dengan NIM 2317112117. Dan terdapat satu anggota lagi yang tidak dapat hadir karena ada kendala dengan nama Jevanya NIM 2317121002. Oke, langsung saja mempercepat waktu. Yang dimana kami di sini menganalisa data, yaitu data set e-commerce. Yang tahap pertama itu yaitu kita harus menyiapkan library yang dibutuhkan. Di sini ada NumPy, Pandas, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke tahap kedua yaitu data warehousing, yang dimana di sini kita harus mengumpulkan sebuah data. Di sini kami sudah mengumpulkan sebuah dataset dan kami menggunakan CDN yaitu dari GitHub. Lalu tahap ketiga, kita melakukan yang namanya assessing data, yaitu menilai data. Dataset yang sudah kita kumpulkan, kita bisa menampilkan info dasar dari data tersebut. Contohnya seperti customer DF tadi, menampilkan tipe data, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita melakukan menghitung jumlah nilai yang hilang, yaitu missing value pada dataset customer DF tadi. Nah, sudah muncul bahwasanya nilainya kosong semua, yang menandakan bahwasanya tidak ada terjadi penghilangan jumlah nilai yang hilang, yaitu missing value. Lalu kita melihat jumlah duplikasi. Di sini akan terlihat bahwasanya 0 karena tidak ada yang terindikasi duplikasi. Lalu untuk menampilkan ringkasan untuk kolom menariknya seperti ini, menghitung jumlah data yaitu customer zip code profitnya. Dan ini tahap yang ketiga yaitu yang menilai, dan seterusnya dataset yang ingin kita nilai dapat menggunakan teknik-teknik seperti ini, yaitu masuk ke tahap ke 4 yaitu cleaning data. Sebentar sebelum kita masuk ke tahap 4, mari kita running dulu supaya terjadi tidak hal-hal yang diinginkan seperti error ataupun sebagainya. Oh ya, untuk cara menghitung jumlah nilai yang hilang yaitu none. Menghitung nilainya yaitu dengan cara titik isna dan titik sum. Nah, oke, kita masuk ke tahap 4 yang dimana kita melakukan cleaning data, membersihkan data duplikasi. Di sini saya membersihkan data duplikasi yaitu customer DF. Oke, di sini sudah bersih bahwasanya nilainya tetap 0, tidak ada terjadinya duplikat data maupun lain sebagainya. Lalu jika misalnya terjadi duplikasi data maupun tidak, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu menghapus baris yang duplikat. Lalu setelah sudah di running, mari kita print out berapa sih atau ada lagi nggak jumlah uh, baris yang terjadi duplikat. Nah, di sini kosong. Lalu dengan teknik-teknik lainnya, di sini kita menghitung jumlah nilai yang hilang atau none. Oke, sudah bersih. Dan teknik selanjutnya bisa digunakan di dataset lainnya seperti order item, dan payment.
Setelah cleaning data, di sini kami menggabungkan beberapa data untuk menampilkan eh, dari data order yang dimana order itu misalnya menampilkan order ID, customer ID, order status, order pusher tim step, yaitu order approved dan lain sebagainya. Di sini logikanya itu berdasarkan customer ID yang membeli yang sudah masuk ke tahap order, lalu ditampilkan order item apa, produknya apa, penjualnya siapa, dan order paymentnya gimana. Nah, di sini sudah menampilkan semuanya. Lalu kita jalankan ulang. Lalu kita di sini akan melihat unik, apakah data yang itu unik. Oh ya, yang unik ini dia tidak menghitung jumlah baris yang hilang, yaitu none. Dia tidak menghitung none. Oke, selanjutnya baru itu di sini kita akan menghitung jumlah nilai yang hilang, yaitu none. Selanjutnya yaitu visualisasi dan settling. Nah, di sini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Josim. Sebelum dijelaskan akan saya running dulu. Baik, Oke, silakan. baik. Terima kasih Bang Andre atas materi yang dipaparkan tadi. Baik, selanjutnya itu ada di sini dengan visualisasi dan styling. Nah, dalam visualisasi dan styling ini saya akan menjelaskan apa saja uh, kode-kode dan diagramnya itu apa aja. Nah, bisa kita lihat ya dari kode-kode yang telah dibuat ini. Kode ini dibuat untuk mengidentifikasi 10 produk terlaris berdasarkan data penjualan atau produk ID dan menampilkan hasilnya dengan berbagai jenis visualisasi data interaktif dan informatif. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan uh, apa kode yang paling utama itu di mana di situ ada bagian kode itu ada top produk lalu join data. Nah, dalam kode tersebut berfungsi sebagai kita mengambil 10 produk dengan jumlah penjualan terbanyak dari dataset gabungan atau join data. Dan data itu akan digunakan untuk semua visualisasi berikutnya. Oke. Bang Andre bisa tampilkan diagram-diagramnya itu. Oke. Nah, pertama itu bisa kita lihat di sini ya, visualisasi bar chart vertikal. Nah, bisa kita lihat yang di mana visualisasi bar chart vertikal ini digunakan sebagai untuk menampilkan jumlah penjualan 10 produk teratas dalam bentuk batang vertikal. Nah, terus warna dan label dibuat, kami buat itu menarik untuk membedakan setiap produk. Nah, dan terakhir produk dengan ID panjang itu dipersingkat agar lebih enak dilihat. Nah, selanjutnya itu ada bar chart horizontal. Nah, ini versi horizontalnya yang dimana bar chart versi horizontal ini terbuat dari versi horizontal dari grafik batang. Nah, visualisasi grafik horizontal ini cocok untuk membandingkan secara visual karena label produk lebih terbaca jelas. Gitu. Selanjutnya itu ada visualisasi namanya ini adalah pie chart. Nah, bisa kita lihat ya, ini adalah visualisasi pie chart yang dimana pie chart ini menampilkan kontribusi penjualan dari 6 produk teratas secara persentase. Lalu sisanya itu digabung sebagai orders untuk menjaga kesederhanaan tampilan. Lanjut, di sini ada visualisasi waterfall analysis. Nah, dalam visualisasi waterfall analysis ini digunakan untuk
menunjukkan selisih penjualan setiap produk dibandingkan produk terlaris gitu. Nah, lalu waterfall ini memudahkan analisa penurunan performa produk dibanding puncaknya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada visualisasi dari tier 1 sampai 3 atau namanya itu disebut tier bar chart atau tiga tingkatan. Nah, pertama itu kita akan bahas tier di sini bisa kita lihat ya, tier 1 sampai 3 itu adalah penjualan tertinggi. Nah, tier 2 itu ada rank 4 sampai 7 itu adalah performa sedang. Nah, dan terakhir itu ada tier 3 yang dimana ranknya itu ada 8 sampai 10. Itu maksudnya itu produk apanya itu paling paling terbawah atau paling tidak terlaris gitu. Nah, dan dalam tiga tingkatan ini membantu pengambilan keputusan secara strategis berdasarkan tingkat performanya. Nah, lanjut itu adalah lanjut ada di sini visualisasi tren penjualan analisis performa ranking atau disebut dengan tren line analysis. Di mana tren analisis ini menunjukkan pola penurunan jumlah penjualan dari rank 1 ke rank 10. Nah, lalu ditambahkan anotasi seperti leader dan drop untuk memperjelas insight utama. Nah, bisa ke bawah lagi Bang Andre. Nah, di sini terakhir yaitu ada atau bisa ntar. Nah, kesimpulannya itu yang kami buat dalam visualisasi ini, kita dapat pertama itu kita dapat melihat produk-produk yang paling laris secara kuantitatif dari visual. Kedua itu kita bisa mengidentifikasi gap performa antar produk. Lalu kita bisa mengelompokkan produk untuk strategi penjualan yang lebih fokus. Nah, dan terakhir itu kita bisa menyampaikan data penjualan secara lebih visual, menarik, dan mudah dipahami. Nah, di sini kan ada keterangan di situ kayak comprehensive analysis ya. Di situ ada metrik utama. Nah, itu total penjualan gitu dari top 10 produk yaitu ada 4.001 unit. Terus rata-rata penjualannya itu adalah 400,1 unit. Nah, situ ada lagi median penjualannya itu adalah 392 unit dan standar deviasinya itu adalah 94,9 unit. Nah, selanjutnya itu adalah performance gaps atau kesenjangan performa. Di mana itu pemimpin VS peringkat 2 itu selisih 11 unit. Nah, dalam kurung 2,1% saja. Nah, gitu. Terus di bawahnya itu adalah pemimpin VS peringkat 1 selisih 258 unit atau dalam kurung 92,8%. Dan rentang totalnya itu adalah 258 unit. Nah, selanjutnya itu ada ketiga market share analysis atau analisis pangsa pasar atau jangka pasar. Nah, dalam jangka pasar ini tiga produk teratas menguasai 39,1% pangsa pasar atau jangka pasar. Lalu 5 produk teratas menguasai 59,2% jangka pasar dan terakhir itu adalah dominasi produk pemimpin yaitu 14,4%. Nah, itu bisa kita lihat rincian lengkap ya. Bisa kita lihat dari peringkat pertama itu adalah ID produknya itu ACA sampai seterusnya dengan jumlah penjualan 536 unit dengan pangsa pasar itu 13,4% dan di kumulatif yaitu 13,4%. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Nah, dan terakhir itu adalah rekomendasi strategis atau analisis strategic recommendation. Nah, yang dimana yang rekomendasi strategis ini hanya untuk mempertahankan stok produk untuk 3 besar performa tertinggi dan mempertimbangkan kampanye promosi untuk produk peringkat 8 sampai 10. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk tentang visualisasi. Saya kembalikan kepada
eh, Bang. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menjelaskan mengenai visualisasi. Selanjutnya, kami memiliki beberapa pertanyaan sekaligus jawabannya. Teman-teman dapat mengakses link yaitu simlab strap strapmlit.app. Jadi teman-teman bisa mengakses web ini untuk melihat beberapa pertanyaan yang telah kami buat serta jawaban. Yang dimana satu pertanyaan, berapa sih total jumlah pesanan yang ada di tabel order? Di sini kami mendapatkan jawaban dan langsung mencari jawabannya itu melalui dataset. Yang pertama yaitu totalnya itu 99,4441. Lalu pertanyaan kedua yaitu kategori produk terpopuler. Nah, di sini kategori produk yang terpopuler itu dibilang grafik mana lah yang paling tinggi. Yang itu di sini Cama Mesa Bahu. Ini produk kategori yang terpopuler. Lalu ada beberapa pertanyaan lain yaitu mengenai rata-rata waktu pengiriman. Di sini rata-rata waktu pengiriman yaitu 12,09 hari. Lalu pertanyaan lainnya yaitu metode pembayaran populer. Nah, di sini paling terpopuler yaitu dengan kredit card. Paling banyak digunakan oleh pengguna. Lalu ada pertanyaan, produk paling mahal apa sih? Nah, di sini produk paling mahal, di sini kami tidak menggunakan card, di sini kami menggunakan produk ID dan order ID digabung. Kita lihat bahwasannya produk paling mahal itu yaitu dengan ID produk yang ini ya. Di sini harganya yaitu 43,99,87. Lalu jumlah seller per status itu yaitu di sini ada kategorinya SP dan di dataset juga ada SP. Di sini secara otomatis ya kami memanggil, tidak menghitung manual, kami di sini menggunakan Python. Lalu ada pertanyaan berikutnya yaitu distribusi pesanan per bulan. Di sini dilihat bisa grafiknya bahwasanya pada bulan paling tertinggi itu pada bulan berdasarkan dataset yang kami ambil yang sudah di analisa sebelumnya yaitu bulan 2017 bulan 11 dengan banyak order ID itu sekitaran 7.544. Oke, sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kami buat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih sebelumnya sudah menonton presentasi ini. Saya sebagai moderator atau ketua kelompok mewakili semuanya. Jika ada yang kurang atau tutur bahasa yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Terima kasih.